Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur atau biasa disingkat dengan SPU. Materi yang dibahas kali ini adalah A. Mengenai golongan dan periode dalam sistem periodik unsur, dan B. Menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periodik dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Sedangkan periodik sendiri adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik, sedangkan golongan adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Berikut ini adalah ilmuwan dari Inggris yang bernama Henry J. Moseley yang menemukan sistem periodik bentuk modern yang merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dan sistem periodik modern disebut juga sistem periodik bentuk panjang. Dalam sistem periodik terdapat golongan yang merupakan lajur vertikal dan periodik yang merupakan lajur horizontal. Berikut ini adalah contoh dari gambar sistem periodik modern yang ditemukan oleh Henry Moseley. Coba perhatikan gambar berikut. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur vertikal yang disebut juga dengan golongan, di mana Henry Moseley menyusun unsur dalam satu golongan berdasarkan dengan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern, golongan dibagi dua, yaitu golongan A atau disebut dengan golongan utama dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Golongan dalam sistem periodik menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam kulit terluar, atau biasa disebut dengan elektron valensi. Dalam sistem periodik modern terdiri dari 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Golongan utama 1A disebut logam alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A golongan aluminium. Golongan 4A disebut dengan golongan karbon, golongan 5A nitrogen, 6A kalkogen atau oksigen, 7A halogen, dan 8A golongan gas mulia. Sedangkan untuk golongan transisi atau golongan B terletak di antara golongan 2A dan golongan 3A, yang pada sistem periodik letaknya menjorok ke dalam. Selain itu terdapat golongan lantanida dan aktinida. Periode dalam sistem periodik unsur yang merupakan lajur horizontal menyatakan banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Dalam sistem periodik panjang terdiri dari 7 periode, yaitu periode pendek dimiliki oleh periode 1, 2, dan 3 karena hanya terdiri dari unsur-unsur yang sedikit, makanya disebut periode pendek. Yang kedua, periode panjang dimulai pada periode 4 dan 5. Yang ketiga, periode sangat panjang terdapat pada periode 6, disebut sangat panjang karena ada unsur lantanida. Yang keempat, periode belum lengkap, periode 7 disebut belum lengkap karena jika ada unsur baru ditemukan maka penempatan akan ada di periode 7.
Sekarang kita beralih ke cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Poin-poin yang penting adalah A. Konfigurasi elektron, B. Golongan, C. Periodik, dan D. Blok. Unsur-unsur dalam tabel periodik dibagi atas 4 blok, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Seperti pada gambar yang kamu lihat ya, unsur-unsur mana yang terletak pada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Untuk unsur-unsur golongan utama atau golongan A adalah unsur yang apabila konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital S atau orbital P, seperti yang terlihat pada gambar ya anak-anak. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seandainya kita disuruh mencari letak unsur X dengan nomor atom 19, maka kita harus membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Ternyata atom X dengan nomor atom 19 berakhir pada 4s1, sehingga N atau kulit terluar N menyatakan kulit pada materi struktur atom sebelumnya. Ini kulit terluarnya 4. Jadi periodenya 4 karena periode menyatakan jumlah kulit atom. Sedangkan untuk elektron valensi atau elektron terluar jumlahnya 1 dan berakhir pada subkulit S. Sehingga golongan yang dimiliki oleh X19 adalah golongan 1 karena elektron valensi jumlahnya 1. Sedangkan berakhir di subkulit S sehingga termasuk golongan utama, sehingga golongannya 1A periode 4. Sekarang kita beralih ke contoh soal apabila suatu unsur memiliki konfigurasi elektron berakhir pada subkulit P. Mari kita lihat. Sebagai contoh, atom Y dengan nomor atom 16. Kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Berakhir di 3s2 3p4. Sehingga kulit terluarnya otomatis 3. Kita harus melihat subkulit S juga ya, 3s2 3p4. Jadi periodenya adalah 3. Sedangkan untuk mencari golongan kita harus melihat jumlah elektron valensi yang terdapat pada orbital pada subkulit S dan subkulit P dijumlahkan. Jadi apabila suatu unsur berakhir pada subkulit P,
elektron valensi yang dilihat tidak hanya pada P saja ya, tapi subkulit S juga dilihat dan dijumlah. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga unsur ini memiliki golongan yang tentu saja 6. Karena berakhir di subkulit P, maka masih berada pada golongan utama 6A. Jadi periodenya 3, golongannya 6A. Sedangkan unsur-unsur golongan transisi apabila konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D atau disebut dengan blok D. Untuk penomoran golongan, karena merupakan golongan transisi, maka nomor golongannya diberi huruf B. Kemudian nomor golongannya apabila jumlah elektron S ditambah D kurang dari 8, maka golongannya merupakan angka itu sendiri. Apabila S dan D dijumlahkan hasilnya 9, 8, 9, 10, maka termasuk golongan 8B. Sedangkan apabila S dan D dijumlah hasilnya 11, maka termasuk golongan 1B. Apabila dijumlah S dan D sama dengan 12, maka golongannya disebut 2B. Mari kita simak contoh soal untuk menentukan letak unsur dari golongan transisi. Yang pastinya konfigurasinya berakhir di blok D. Ketentuannya yang pertama, jika jumlah elektron valensi atau elektron terluar kurang dari 8, maka misal ada unsur A nomor atom 22, kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, berakhir di 4S2 3D2. Sehingga periodenya adalah 4. Kita melihat pada subkulit S untuk kulit terluar, bukan subkulit D, karena subkulit D-nya adalah 3. Yang paling banyak adalah 4 terluar, ya, 4 dilihat di subkulit S. Jadi periodenya 4. Untuk elektron valensi adalah penjumlahan dari subkulit S dan D. Subkulit S-nya 2, D-nya 2. Kita jumlahkan, hasilnya 4. Sehingga golongannya adalah 4. Karena berakhir di blok D, maka termasuk golongan transisi, sehingga diberi B, transisi. Untuk ketentuan yang kedua, jika jumlah elektron valensi atau elektron terluarnya pada subkulit S ditambah D
totalnya 8, 9, 10, maka termasuk golongan 8B. Contoh, ada unsur Ni, nikel, dengan nomor atom 28. Kita buat konfigurasi elektronnya. Coba yang diberi kotak berakhir pada 4S2 3D8, sehingga periodenya 4, karena kulit terluarnya pada subkulit S adalah 4. Kemudian kita lihat golongannya. Golongannya adalah penjumlahan S dan D. S-nya elektron valensi jumlahnya 2, D jumlahnya 8, sehingga total adalah 10. Karena 10 tidak mungkin ada golongan 10B karena maksimal 8B, sehingga golongannya 8B. Aturannya apabila S tambah D 8, 9, 10, maka semua termasuk golongan 8B. Ketentuan yang ketiga, jika elektron valensi pada subkulit S dan D lebih dari 10, misalkan 11, 12, maka berlaku rumus S plus D dikurangi 10. Contoh, ada atom Zn, seng, nomor atom 30. Konfigurasi elektronnya berakhir pada 4S2 3D10, sehingga kita bisa lihat periodenya adalah 4, golongannya subkulit S tambah D, totalnya 2 tambah 10, 12, sehingga golongannya termasuk 2B. Bagaimana jika ada soal kita disuruh mencari letak unsur dalam sistem periodik, tapi yang diketahui adalah bilangan kuantum? Mari kita lihat contoh soalnya. Misal ada soal diketahui unsur X yang memiliki bilangan kuantum N3, L2, M plus 1, S plus setengah. Jika diketahui bilangan kuantumnya, bagaimana cara mencari letak unsur X dalam sistem periodik? Maka jawabannya N dalam bilangan kuantum adalah kulit terluar, sehingga angka 3 ini menunjukkan kulit terluar atom X. Kemudian L kita tahu
adalah menyatakan subkulit. Kita mengingat ke materi sebelumnya, kalau L2 maka subkulitnya D, L1 subkulitnya P, L0 subkulit S. Nah, subkulit D memiliki kamar sebanyak 5 dengan nomor-nomor -2, -1, 0, +1, +2. Kemudian kita mengisi elektronnya sesuai aturan Han. Di situ diketahui S plus setengah. Magnetiknya terletak pada +1. Jadi elektron berhenti pada kamar nomor +1 dengan arah berdiri. Sehingga kita tulis konfigurasi elektronnya dengan cara mundur. Jumlahnya totalnya adalah nomor atomnya 24. Sehingga kita bisa melihat periodenya adalah 4. Dan untuk golongannya, jumlah dari elektron pada subkulit S dan subkulit D 6. Karena berada di blok D maka termasuk golongan transisi.